Yo, what's up guys? Balik lagi bareng gue di channel Daripada Gabut. Apa kabar nih? Sehat-sehat ya? Dan semoga berkah di bulan Ramadan ini. Oke cuy, mari kita coba pikirin bentar. Lo tau kan, negara-negara di Amerika Latin tuh identik banget sama bahasa Spanyolnya. Ketika lu dengar Hola amigo, langsung kebayang Meksiko, Argentina, atau Kolombia. Tapi tunggu dulu cuy, Brazil mah beda. Mereka malah pakai bahasa Portugis. Lah kok bisa gitu? Apakah ini karena Brazil anak tiri di Amerika Latin? Atau ada konspirasi global yang bikin mereka out of the club? Atau jangan-jangan dulu ada orang Spanyol yang salah baca peta terus nyasar ke tempat yang harusnya balik Portugal? Ya gitu deh, sejarah mah kadang emang lebih absurd dari skrip sinetron, tapi ini bukan kebetulan loh. Ada sejarah panjang, perjanjian konyol, dan cerita tentang gimana Portugis bisa dapat Brazil kayak menang giveaway. Jadi, kalau lu penasaran kenapa Brazil ngomong Portugis, gimana awalnya Portugis masuk ke sana, dan aslinya dulu mereka ngomong bahasa apa. Oke, stay tune, kita bakal kupas tuntas dari politik kolonial sampai bahasa yang hampir punah. Lu siap? Gaskeun! Oke, kita balik dulu ke abad 15-an. Waktu itu dunia masih kayak game open world yang belum diekspor semua. Ada dua player gede tuh cuy, Spanyol sama Portugis. Mereka tuh kayak duo rival di server, rebutan wilayah baru buat dijajah. Nah, buat ngindarin perang, mereka mutusin buat bagi-bagi dunia. Canggih kan? Tapi cuy, mereka bagi dunia ini bukan pakai GPS, bukan pakai Google Maps, tapi pakai garis imajiner doang di atas peta. Itu mah kayak lu main Mobile Legend, terus lu bilang, lu jangan serang gue. Ini gue kasih garis spidol di layar HP. Lu bagian sini, gue bagian sono no. So, di tahun 1494, mereka tekan perjanjian Tordesillas. Intinya, dunia dibagi dua. Spanyol dapat sisi barat, Portugal dapat sisi timur. Dan lo tau apa yang kocak? Mereka kira mereka udah bagi dunia dengan adil. Padahal, karena mereka belum tahu peta dunia secara lengkap, ternyata ada satu tanah gede yang jatuh ke sisi Portugal. Dan tanah itu adalah Brasil. Portugal nggak sengaja dapat Brasil cuy. Literally menang giveaway sejarah. Kayak orang beli mystery box, berharap dapat iPhone, malah dapat rumah di Amerika Selatan. Ibaratnya, ia mati niat tapi untung gede. Nah, di tahun 1500-an, seorang kapten Portugal, Pedro Álvares Cabral, nyasar ke pantai Brazil. Nggak ada GPS, nggak ada Google Maps, dia cuma ngandelin angin sama feeling. Terus pas nyampe, mereka lihat tanahnya tuh subur, hutannya lebat, kayu merahnya atau kayu pau Brasil, mahal banget di Eropa. Portugal langsung mikir, oke boys, we are staying. Nah, dari situ Portugal mulai ngeklaim Brazil sebagai koloninya. Awalnya mereka cuma peduli sama kayu pau Brasil yang bisa dijual mahal ke Eropa. Tapi lama-lama, mereka sadar kalau tanah ini bisa jadi ladang cuan yang lebih gede lagi. Tinggal bawa budak, tanam tebu, dan cuan mulai ngalir deras. Otak cuan emang Portugis tuh. So, kita rekap cuy. Spanyol sama Portugal bagi-bagi dunia pakai garis imajiner. Portugal hoki dapat Brasil, Cabral nyasar, terus sadar dia jackpot. Dan dari situlah kolonialisasi Brasil itu dimulai. Sok atuh, kalau lu lagi main game strategi, coba pakai metode Portugal ini. Asal bagi peta, terus lihat siapa yang tiba-tiba kaya. Jadi, Portugal udah dapat Brasil kayak menang giveaway sejarah. Pertanyaannya, mereka mau ngapain di sana? Apakah mereka sekadar piknik sambil nikmatin sunset di Pantai Rio? Tentu tidak cuy, mereka mikirnya duit, duit, dan duit. Pertama-tama yang mereka eksploitasi itu kayu pau Brasil. Kayu ini warnanya merah, bisa dipakai buat pewarna tekstil, dan di Eropa tuh harganya mahal banget. Pokoknya mah kalau zaman sekarang, ini kayak lo nemu tambang emas di belakang rumah lu. Tapi masalahnya, ngejual kayu doang mah nggak cukup buat bikin Portugal jadi sultan. Mereka butuh sesuatu yang lebih profitable, sesuatu yang bisa bikin duit ngalir terus tanpa perlu susah payah. Dan disinilah mereka nemu the golden ticket mereka, tebu. Seolah-olah tebu ini tuh sepele ya, tapi cuy, gula di abad ke-16 itu ibarat minyak di zaman sekarang. Orang-orang Eropa lagi tergila-gila sama gula, tapi produksinya masih sedikit. Jadi Portugal nih mikir, kalau kita tanam tebu di Brazil dan jual gulanya ke Eropa, cuan oto ngalir. And bener aja cuy, begitu perkebunan tebu mulai jalan, Brazil langsung jadi mesin duit buat Portugal. Tapi masalahnya, nanam dan panen tebu itu kerjaan berat. Dan lo tahu kan, si kolonialis ini mana ada yang mau kerja sendiri. Mereka butuh tenaga kerja murah, lebih tepatnya tenaga kerja yang bisa disiksa tanpa dibayar. Dan disinilah tragedi dimulai. Awalnya, mereka memaksa penduduk asli Brasil, suku Tupi, Guarani buat kerja rodi. Tapi masalahnya, orang asli sini nggak kebiasa kerja rodi di sistem Eropa. Mereka kenal alam, berburu, tapi disuruh kerja mah di perkebunan. Mereka kabur ke hutan.
mati karena penyakit yang dibawa orang Eropa. Nah, lama-lama pekerja dari suku asli ini makin sedikit. Nah, makanya si Portugal tuh cari solusi. Mereka mulai impor budak dari Afrika. Dan ini bukan skala kecil-kecilan cuy. Ini perdagangan budak terbesar di waktu itu. Bayangin aja, dari total perdagangan budak di Atlantik, sekitar 40% budak Afrika dikirim ke Brazil. Gelonya parah anjir. Tapi lo harus paham dulu cuy, kenapa ini segitu gedenya. Portugal ini bukan cuma asal tanam tebu terus panen. Mereka bangun sistem industri yang bikin produksi gula ini di Brazil jadi kayak pabrik raksasa. Mereka bawa teknologi dari Madeira, pulau tempat mereka pertama kali eksperimen soal perkebunan tebu, terus diterapin di Brazil. Mereka bikin Engenhouse alias pabrik gula yang super efisien buat masak tebu jadi gula. Jadi bayanginnya begini nih, perkebunan tebu gede banget. Budak-budak dipaksa kerja dari pagi sampai malam buat nanam dan panen. Begitu tebu dipotong, langsung dibawa ke Engenhouse buat diproses. Nah, di sana tebu dihancurin buat ngeluarin sarinya, terus direbus sampai jadi gula. Dan ini nggak bisa lama-lama cuy. Tebu harus diproses dalam waktu 48 jam setelah dipanen biar nggak basi. Anjay, kayak chef gue ya. Nah, makanya kerja di pabrik gula itu brutal banget, panas, bising, dan kalau lu kecelakaan kena gilingannya, udah tamat. Tapi buat Portugal, ini cuma nomor satu. Pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17, berhasil jadi eksportir gula terbesar di dunia. Gula Brazil ini ngebanjirin pasar Eropa, bikin Portugal makin kaya raya, bahkan Belanda sampai kepincut tuh, dan nyoba ngejajah Brazil cuma buat ngambil alih bisnis gulanya. Jadi, lu bisa lihat gimana gula literally jadi alasan kenapa Brazil jadi super berharga buat Portugal. Nggak heran kan, kalau Brazil disebut ladang duit mereka. Oke cuy, tadi kita udah bahas gimana Portugal ngejajah Brazil dan bikin negeri itu jadi mesin duit. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa Brazil jadi pakai bahasa Portugis? Soalnya Indonesia kan pernah di bawah kolonial lama, tapi nggak ada tuh yang pakai bahasa Belanda. Apakah dulu orang Brazil ini langsung bilang, oke bos, kita ganti bahasa deh, biar keren? Oh tentu tidak. Sebelum orang-orang Portugis datang, Brazil itu udah punya penduduk asli cuy. Mereka bukan cuma ada, tapi banyak banget. Mayoritas dari mereka itu suku Tupi, Guarani, yang punya bahasa sendiri. Bahkan dulu, kalau lu datang ke Brazil di awal kolonialisasi, yang lebih banyak kedengeran tuh bahasa asli, bukan Portugis. Jadi awalnya, orang Portugis ini pinter. Mereka sadar, wah kita ini minoritas nih. Kalau maksa orang lokal ngomong Portugis dari awal, bakal susah banget. So, bukannya maksa, mereka justru adaptasi. Yes cuy, di abad ke-16, orang Portugis ini di Brazil malah belajar bahasa Tupi buat bisa komunikasi sama penduduk asli. Bahkan, bahasa ini sempat sering dipakai buat perdagangan dan kehidupan sehari-hari. Dan lo tahu nggak, sampai sekarang banyak banget kata dari bahasa Tupi yang masih dipakai di bahasa Portugis Brazil. Contohnya, cakare, buaya, tatu, armadillo, tabacaksi, nanas, piranha, ya lo tau lah, anjay itu bahaya. Tapi yang namanya kolonialisme nggak mungkin nggak ada paksaan cuy. Lama-lama makin banyak orang Portugis yang datang ke Brazil, terus gereja Katolik masuk bawa misionaris, dan mereka punya satu tujuan, nyebarin agama dan budaya Eropa. Misionaris ini ngeliat bahasa Brazil ini sebagai penghalang buat ngejarin agama dan peradaban versi Eropa. Jadi apa yang mereka lakuin? Pelan-pelan tuh mereka mulai nge-push bahasa Portugis. Anak-anak mulai diajarin bahasa Portugis di gereja. Pemerintah kolonial bikin aturan, orang asli yang mau kerja atau dapat hak lebih harus bisa bahasa Portugis, dan bahasa Tupi dan bahasa suku lainnya lama-lama dilarang. Terus mulai bikin aturan cuy. Yang bayangin aja, lu lahir di sebuah tempat pakai bahasa yang udah dipakai nenek moyang lu ratusan tahun, terus tiba-tiba ada orang asing datang dan bilang, mulai sekarang lu harus pakai bahasa gue ya, kalau enggak lu nggak dapet apa-apa. Parah ya tambah cuy. So, dari awalnya bahasa Tupi mendominasi, lama-lama Portugis mulai jadi bahasa sehari-hari. And setelah ratusan tahun dijajah Portugal, Brazil akhirnya merdeka tahun 1822. Tapi ya, kalau lu pikir setelah merdeka semuanya balik normal, bahasa asli hidup lagi, kolonialisme tamat, slow dulu cuy. Realitanya, warisan kolonial itu kayak mantan toksik yang susah banget hilangnya. Dan Brazil sekarang adalah negara terbesar di Amerika Selatan dengan populasi lebih dari 200 juta orang. Mereka punya ekonomi paling gede di region itu. Bolanya jago dan terkenal dengan budaya yang unik. Tapi jejak kolonial masih kental banget cuy. Pertama-tama, pastinya bahasa Portugis tetap jadi bahasa resmi Brazil. Nggak ada opsi lain, semua sekolah, media, pemerintahan, semuanya pakai bahasa Portugis. Bahkan Brazil ada satu-satunya negara di Amerika Selatan yang pakai Portugis. Negara-negara sebelahnya mah kayak Argentina, Peru, Kolombia, ya semua pakai bahasa Spanyol. So, bisa dibilang Brazil tuh kayak anak beda sendiri di tongkrongan Amerika Latin. Semua ngomong hola, dia sendiri yang ngomong oi to the bem.
Tapi nggak cuma bahasa doang cuy. Sistem kolonial Portugal ini juga dengan warisan ketimpangan ekonomi yang gila-gilaan. Bayangin, top 10%-nya orang kaya di Brasil nguasain hampir 60% kekayaan nasional. Sementara 20% orang termiskin cuma dapat 3% dari total ekonomi. Parah cuy. Ya mah kayak main monopoli gening. Tahu kan? Satu orang pegang semua properti, sisanya cuma hanya numpang lewat doang. Dan lu lihat kan, favelas di Rio itu hasil langsung dari sistem kolonial. Dulu, budak-budak Afrika yang udah dibebasin nggak dikasih tanah atau akses ekonomi. Jadi akhirnya mereka terpaksa tinggal di pinggiran kota, di atas bukit, bikin rumah seadanya. Dan sampai sekarang, ketimpangan ini masih jelas banget cuy. Satu sisi lu bisa lihat pantai Copacabana yang mewah, orang-orang kaya minum caipirinha sambil nikmatin sunset, tapi di sisi lain ada favela, tempat orang hidup di tengah kemiskinan, kriminalitas, dan geng bersenjata. This is the reality of Brazil cuy. Jadi kalau ada yang bilang kolonialisme itu cuma sejarah masa lalu, wake up bro. Warisannya masih hidup sampai sekarang. Dan lo tahu apa yang lebih gokil? Portugal literally meninggalkan Brasil setelah nge-exploit negeri itu ratusan tahun. Terus sekarang banyak orang Brasil yang pindah ke Portugal buat cari kerja. Jadi dulu orang Portugal datang ke Brasil buat ngejajah, sekarang orang Brasil malah pergi ke Portugal buat cari kehidupan lebih baik. Kayak anak yang ditelantarin bapaknya pas kecil, pas gede malah disuruh kerja buat si bapak. Jadi cuy, cerita Brasil ini lebih dari sekedar kok mereka pakai bahasa Portugis ya. Ini cerita tentang kolonialisme, eksploitasi, ketimpangan, dan gimana warisan sejarah itu nggak bisa dihapus gitu aja. Yang kita mungkin udah di abad ke-21 ya, tapi jejak kolonial masih ada di mana-mana, bahkan di tempat-tempat yang mungkin nggak kita sadari. Jadi next time, kalau lu lihat peta, ingat, Brazil pakai bahasa Portugis bukan karena pilihan, tapi karena ada warisan kolonial yang masih ngejajah mereka dengan cara yang lebih halus. Oke cuy, kita udah ngebahas dari A sampai Z soal gimana Portugis masuk Brazil. Ngejajah, ngeganti bahasa, ngehisap sumber daya alamnya, sampai ninggalin ketimpangan sosial yang masih kerasa sampai sekarang. Tapi sekarang pertanyaannya, so what? Well, ada beberapa pelajaran yang penting bisa kita ambil dari cerita ini cuy. Dan lu harus dengerin baik-baik. Pertama, kolonialisme itu bukan sekadar sejarah lama. Banyak orang mikir kolonialisme itu cuma cerita masa lalu, kayak dongeng yang udah selesai. Padahal dampaknya masih ada dan nyata banget cuy. Bahasa Portugis jadi satu-satunya bahasa resmi di Brasil, sementara ratusan bahasa asli hampir punah. Sistem ekonomi yang diciptain kolonial masih bikin orang kaya makin kaya, orang miskin makin sengsara. Struktur sosialnya masih ngikutin pola lama, yang kulit putih di atas, yang keturunan Afrika dan suku asli sering terpinggirkan. Jadi kalau ada yang bilang, udahlah itu kan dulu, lu tinggal kasih tahu aja. Dulu dampaknya masih ada sampai sekarang bos. Yang kedua, bahasa itu senjata politik. Lo sadar nggak sih? Bahasa itu lebih dari sekedar alat komunikasi. Bahasa itu senjata politik. Coba pikir deh, kenapa cuma Brazil yang pakai bahasa Portugis? Karena kolonialisme itu nggak cuma ngejajah tanah, tapi juga ngejajah cara pikir dan budaya. Bahasa itu alat kontrol. Jadi kalau ada orang bilang, bahasa itu netral kok. Cuy, no, that's cap. Yang ketiga, kita harus melek sejarah. Cuy, sejarah itu bukan sekedar hafalan tanggal dan nama tokoh. Sejarah itu tentang ngerti kenapa dunia ini jadi seperti sekarang. Kita hidup di dunia yang masih dipengaruhi keputusan-keputusan ratusan tahun lalu. Dan kalau kita nggak paham sejarah, kita bakal terus jadi korban sistem yang udah ada sejak dulu. Atau lebih parah, kita malah ikut mendukung sistem itu tanpa sadar. Dan yang keempat, ngomongin kolonialisme itu bukan berarti nggak move on. Kadang ada yang bilang, ngapain sih masih bahas kolonialisme? Move on dong. Cuy, ini bukan soal nggak move on. Ini soal ngertiin kenapa ketimpangan masih terjadi. Lu nggak mungkin melihat orang jatuh ke lubang, terus lu bilang, udahlah, lupain aja lubangnya. Nggak gitu cuy. Yang bener tuh, lu tutup lubangnya biar nggak ada yang jatuh lagi. Jadi kesimpulannya, Brazil pakai bahasa Portugis karena kolonialisme. Bahasa asli mereka hampir punah karena kolonialisme. Dan ekonomi mereka timpang karena kolonialisme. Dan dunia kita hari ini masih banyak banget yang bentukannya gara-gara kolonialisme. So, belajar sejarah itu bukan sekedar nostalgia. Belajar sejarah itu biar kita nggak kejebak dalam pola yang sama. Dan buat lo yang sering nanya, ngapain sih belajar sejarah? Well, sekarang lu udah tahu kan jawabannya. Jadi cuy, cerita gimana Portugis ngejajah Brasil ini bukan cuma soal sejarah doang. Ini soal gimana bahasa, budaya, ekonomi, bahkan mentalitas suatu bangsa ini bisa dibentuk sama kolonialisme. Dan buat kita, jangan sampai kita jadi bangsa yang nggak ngerti sejarah kita sendiri. Karena kalau kita nggak paham apa yang terjadi dulu, kita bakal terus terjebak di sistem yang sama. Atau lebih parah, kita malah diem aja pas sistem itu masih jalan sampai sekarang. Oke cuy, kalau lu suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau lu punya teori lain, atau ada sejarah yang lu pengen gue bahas, tulis di komen ya. Siapa tahu next gue bakal bahas. Oke, that is for today. Gue cabut dulu ya. Hatur nuhun cuy.